wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dayani. Saya berasal dari SMP Negeri 9 Koto 11 Tarusan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Ini merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata saya ini, pendidik harus mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang positif agar dapat membuat anak merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Namun, masih banyak pendidik yang menerapkan hukuman ataupun penghargaan dalam mendisiplinkan murid di sekolah. Tujuan dari aksi nyata saya ini adalah, pertama, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang kedua, CGP dapat menjelaskan dan menganalisis disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakil yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang telah hadir pada hari ini. Selanjutnya kata sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah kita semua dapat hadir ke ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi oleh salah seorang teman kita, guru hebat kita, Ibu Febri Dayani, calon guru penggerak PGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Begitu saja saya sampaikan. Tutup dengan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kita sambutannya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Febri Dayani SPD tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Ani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya ada sedikit pantun untuk bapak-bapak ibu-ibu. Ke lapangan mengembala keledai. Bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawa pantun. Selanjutnya, jika haus segera minum daripada anak badan demam. Pada saat saya ucapkan assalamualaikum, mohon dijawab dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrofil amriya'i wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai ke zaman penuh dengan pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Tarusan beserta Bapak Wakil dan Ibu Wakil, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri Koto 11 Tarusan yang bersedia menghadiri acara diseminasi budaya positif saya hari ini. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung kegiatan saya dan menyempatkan hadir dalam acara saya hari ini. Dan juga begitu, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu telah hadir pada acara saya hari ini. Untuk mempersingkat waktu, ini merupakan kegiatan dari kegiatan akhir dari kegiatan CGP saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 yang berjudul dengan diseminasi budaya positif. Ini merupakan rangkaian tugas dari CGP yang saya lakukan saat sekarang ini. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif Febri Dayani, UPT SMP Negeri 9 Koto 11 Tarusan, Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan hari ini, yang pertama, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Selanjutnya, CGP dapat menjelaskan dan menganalisis disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pikiran positif. Budaya positif adalah perwujudan atau keyakinan nilai-nilai yang universal yang ada di sekolah. Contohnya disiplin. Strategi untuk menciptakan budaya positif itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan perubahan paradigma belajar. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang menjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru atau yang berbeda. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia.
ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Ini merupakan perubahan paradigma belajar. Di sini stimulus responnya yang biasa dilakukan yaitu realitanya, kebutuhan kita sama. Sementara pada teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, kalau pada stimulus kontrol respon semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, sementara teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada stimulus respon, pada teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak harus orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus kontrolnya. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu mempunyai pendirian sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Menurut Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita dengan peraturan demikian. Maksudnya di sini, disiplin itu harus ditanamkan pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan kita sendiri, maka orang yang akan mendisiplinkan kita. Kalau apabila orang yang mendisiplinkan kita, berarti kita diperintah. Dimulailah disiplin itu dari diri kita sendiri, karena disiplin itu adalah jati diri kita sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Makna disiplin positif adalah merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan keterlibatan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Dengan adanya disiplin, diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram. Disiplin yang kita terapkan kepada murid harus diawali dari kita. Jadi, kita sebagai guru jangan menuntut anak untuk disiplin terlebih dahulu, sementara kita sendiri tidak melakukan disiplin itu kepada diri kita sendiri. Contohnya saja, kita membuang sampah. Kita setiap hari kepada anak-anak, jangan buang sampah, nak, jangan buang sampah sembarangan. Sementara kita sendiri membuang sampah sembarangan. Jadi kita tanamkan pada diri kita, walaupun kita makan satu bungkus permen yang kecil, kita usahakan membuangnya. Kalau tidak ada tempat pembuangan sampah, masukkan dalam tas kita. Nanti di rumah kita bisa membuangnya. Jadi dari perlakuan yang kita lakukan pada diri kita, anak-anak pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau seandainya kita mengajak anak, lakukan pada diri kita dulu, baru ajak orang lain. Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini anak harus bisa menanamkan pada dirinya yaitu rasa cinta kepada Tuhan. Kalau dia menanamkan kepada
rasa cinta kepada Tuhan, dia akan takut dengan melakukan hal yang negatif. Selanjutnya, dimensi selanjutnya berbineka global. Di sini berbineka global ini maksudnya anak bisa ditanamkan bagaimana budaya luhur, lokalitas, identitas dia, sambil tetap berpikir terbuka dan berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya itu bergotong royong. Bergotong royong ini ditanamkan kepada anak, biar dia bisa memiliki rasa gotong royong atau kolaborasi dengan sesama. Jadi kalau untuk melakukan gotong royong pasti tidak bisa sendiri. Jadi diharapkan dengan adanya gotong royong ini anak bisa berkolaborasi. Selanjutnya yaitu dimensi selanjutnya itu mandiri. Pada mandiri ini pelajar diminta bisa bertanggung jawab atas proses hasil belajar mereka. Dan yang selanjutnya yaitu kreatif. Anak di sini diminta kreatif karena zaman sekarang anak harus diminta kreatif. Zaman sekarang yaitu telah banyak yang masuk budaya luar. Jadi anak bisa dari budaya lokal dan budaya luar dicampur, tapi yang positifnya itu bisa menjadi sebuah hasil yang kreatif. Selanjutnya yang terakhir yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis di sini mengajarkan anak secara objektif memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi dan menyimpulkan berbagai informasi yang akurat. Dan nilai-nilai kebajikan pada guru yaitu berpihak kepada murid. Kalau di sini kalau berpihak kepada murid itu kita sebagai guru tidak meminta anak lebih aktif, kita mengikuti anak. Jadi di sini anak yang lebih aktif, kita yang menuntunnya. Selanjutnya mandiri. Kalau sebagai seorang guru kita harus mandiri, harus bisa bisa melakukan semuanya dengan sendiri gitu. Selalu refleksif. Refleksif ini setelah kita, contohnya kalau menurut saya, setelah kita melakukan pembelajaran kita harus mereflektif diri kita. Sampai manakah kemampuan kita? Bagaimana yang telah kita lakukan kepada anak? Dengan adanya reflektif ini kita bisa lebih baik lagi setiap harinya, dari hari-hari ke hari. Terus kolaboratif. Kolaboratif ini di sini kita sebagai guru harus bisa bekerja sama sehingga terciptalah budaya positif tersebut. Jadi kita tidak bisa melakukan penerapan budaya positif ini dengan sendiri saja. Jadi kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dengan Bapak Kepala Sekolah, baik dengan rekan sejawat, dengan orang tua, pihak-pihak masyarakat lainnya. Jadi dengan demikian kolaboratif ini akan tercipta. Terus inovatif. Sebagai seorang guru kita harus inovatif. Tidak bisa seperti guru-guru terdahulu. Kalau guru-guru terdahulu mungkin kita ceramah. Jadi sebagai seorang guru itu harus lebih inovatif dalam proses pembelajaran. Sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah mulai mengantuk atau bosan. Bisa tidak kalau untuk mencairkan suasana kita hari ini, bagaimana kalau Bapak Ibu semuanya berdiri terlebih dahulu agar kita tidak bosan dalam kegiatan ini. Di sini ada ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya berdiri. Di sini kita ikuti gerakan goyang aram sam-sam. Oke? Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam. Ada api, guli 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 ram sam sam.
Bapak Ibu atas kerjasamanya. Bagaimana? Masih mengantuk? Udah semangat lagi? Semangat lagi. Kita harus semangat. Dalam menuntut ilmu kita harus semangat. Karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang yang memiliki motivasi perilaku seperti ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Itu pertanyaannya. Sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik. Selanjutnya yaitu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu tindakan karena mendapat pujian dari orang lain yang mereka anggap penting. Motivasi perilaku manusia yang selanjutnya yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukannya karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Selanjutnya yaitu hukuman. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi semua terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau pada hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu sebelumnya belum terpikirkan bagi kita. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, barulah kita terpikir untuk apa yang akan kita lakukan kepada anak tersebut. Jadi itu merupakan hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat sudah terencana dan disepakati oleh guru dan murid. Jadi pada konsekuensi ini kita dengan murid telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu, barulah terciptalah konsekuensi ini. Yang terakhir, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sini saya ada 5 buah kasus. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa membedakan antara 5 kasus ini. Tadi sudah saya jelaskan apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Pertama di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat karena hadir ke sekolah. Siapa yang saya minta pendapat Bapak Ibu, siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Ini dari soal yang pertama. Anak disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena ia terlambat sekolah. Ini menurut Bapak Ibu lari kemana? Siapa? Kemana Bapak Ibu? Tergantung mapelnya, kalau di PJOK bisa jadi konsekuensi, kalau di mapel lain bisa itu hukuman. Tergantung gitu. Kalau sebenarnya kalau dari PJOK mungkin Bapak Rajes tadi bilang tergantung dari mapel. Pak Rajes kan sebelumnya kenapa saya bilang begini? Pak Rajes tadi bilang itu tergantung dari mata pelajaran. Berarti Pak Rajes sebelumnya sudah membuat kesepakatan kayak konsekuensi itu Pak Rajes. Soalnya disuruh anak mengelilingi lapangan bola itu tuh sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kenapa saya bilang di sini hukuman? Kalau hukuman itu tuh mendadak. Kalau sama Pak Rajes kan setiap masuk dengan Bapak Rajes, pasti kalau terlambat dengan Bapak Rajes disuruh mengelilingi lapangan sepak bola. Nah, jadi itu sama Bapak Rajes karena Bapak Rajes guru olahraga. Kalau itu jadi kalau di sini anak contohnya di sini dia baru terlambat, lalu disuruh langsung untuk mengelilingi lapangan sepak bola. Jadi di sini termasuk kepada hukuman. Siapa yang bisa? Kalau yang kedua membersihkan coretan yang dibuat dengan tulisan dinding. Kemana larinya Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuat dengan tulisan di dinding. Iya, dia dicoret tulisan di dinding, dia mencoret dinding gitu maksudnya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Iya betul. Jadi anak itu tuh harus tahu. Kita kan sebenarnya kelas kita masih bersih. Lalu anak melakukan kesalahan yaitu mencoret kelas. Jadi konsekuensinya dia mendapatkan harus membersihkan kelas tersebut. Selanjutnya soal yang berikutnya, murid diminta mencatat 100 kali di dalam buku catatan kalau saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurut Bapak Ibu kemana? Hukuman? Terima kasih. Kalau menurut saya itu masuknya ke dalam konsekuensi, karena kalau hukuman kan langsung ke fisik. Begitu Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Selanjutnya, ini soal yang selanjutnya yang keempat. Membersihkan halaman sekolah karena terlambat hadir ke sekolah. Itu larinya ke hukuman atau konsekuensi? Ibu Bapak harus ingat perbedaan hukuman dengan konsekuensi tadi. Kalau hukuman itu secara mendadak, jadi tiba-tiba anak itu tuh. Tadi kalau pada kasus Pak Rajes, kalau olahraga itu kan emang fisik yang diminta fisik. Jadi kalau menurut saya sebelum Bapak Rajes melakukan pembelajaran pasti ada sebelumnya. Kalau dengan saya kalau terlambat seperti ini, wah jadi bukan langsung Bapak Rajes dia terlambat langsung menghukum. Sebelumnya pasti ada kesepakatannya. Jadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu tuh, kalau hukum itu mendadak, kalau konsekuensi itu tuh kesepakatan kita sebagai guru dengan murid. Jadi kalau membersihkan halaman sekolah karena terlambat hadir ke sekolah itu kemana?
Ayo, kemana? Membersihkan halaman sekolah karena terlambat hadir ke sekolah. Kuman lah. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan halaman sekolah. Termasuk konsekuensi. Kenapa? Ini terlambat dan membersihkan halaman sekolah karena terlambat hadir ke sekolah. Ini pasti tugas piket. Tugas piket kan? Kita membuat peraturan di sekolah. Pasti kita membuat peraturan di sekolah. Jadi kalau terlambat 20 menit ini hukumannya. Jadi ini adalah konsekuensi. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Itu kemana? Ya. Kemana Bu ini? Ke hukuman. Di samping fisik, anak itu kan tadi berdiri di kelas sambil mengangkat satu kaki. Itu adalah hukuman secara fisik. Nah, ini adalah 5 buah contoh perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan atau akan dipilih. Dan kelima, kebutuhan akan kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar ini, siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Bapak Ibu, yang mana yang lebih dominan kebutuhan kemana? Ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Keempat kebutuhan kebebasan atau akan dipilih. Dan kelima kebutuhan akan kesenangan. Ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Bapak Rajes? Terima kasih kesempatannya Ibu Ani. Kalau menurut saya yang paling mendasar untuk saya yang nomor 1 Bu Ani. Nomor 1 kebutuhan bertahan hidup. Iya, bertahan. Apa yang saya butuhkan sekarang mungkin banyak Bu Ani, salah satunya uang. Walaupun banyak yang bilang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang sekarang. Terima kasih. Betul kata Bapak Rajes. Sebenarnya memang tidak semuanya diukur dengan uang, tapi semuanya tuh harus ada uang maka berjalan. Ya, ada yang lain, kebutuhan dasar yang lain. Siapa yang? Apa kebutuhan dasar yang lain? Ada? Ya, silakan Ibu Rini. Terima kasih Bu Ani. Kalau saya sendiri, saya butuh kesenangan karena saya sendiri inginnya diperhatikan, ingin disayang selalu gitu. Terima kasih Bu Rini. Itu kalau kita sebagai wanita itu tidak rahasia umum ya Bu Rini, karena wanita itu emang selalu ingin diperhatikan. Bukan Ibu Rini saja, saya juga demikian. Ya, inilah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi, di mana yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya atau awas. Jadi kayak mengancam anak ya Bapak Ibu. Terus kamu selalu kamu selalu saja salah. Dan selanjutnya
selalu, pasti selalu yang terakhir dikatakan oleh guru tersebut. Jadi kalau guru penghukum itu selalu mengecap anak langsung, selalu dan selalu. Jadi dia menilai kalau sudah salah itu langsung salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, dengan cara menghukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di sini gurunya itu mengeluarkan suaranya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari mulut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Jadi kata-katanya itu yang dikeluarkannya lembut. Jadi menyentuh hati anak tersebut. Jadi karena anak bahasa yang dikeluarkan guru itu dengan lembut, jadi anak itu merasa bersalah karena melakukan kesalahan tersebut. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru diposisikan teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya nak. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi pada posisi teman ini, guru anak itu kalau positifnya dia dekat dengan kita. Ketika negatifnya, ketika kita telah melakukan satu kesalahan, dia langsung mengecap kita. Dia akan berbalik arah kepada kita. Jadi posisi teman ini ada plus dan minusnya. Selanjutnya itu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan perilaku pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru pemantau yaitu yang pertama, peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Namun,
Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Bagi guru sendiri, di manajer, guru diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, ini contohnya. Apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Selanjutnya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki? Yang selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jika kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya agar menjadi lebih baik dan kuat. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukan beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi kalau terlalu banyak keyakinan kelas yang kita sepakati oleh dengan kelas kita, anak pun juga bingung yang mana yang akan dia patuhi. Malah dia lupa yang mana keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu yang cukup sedikit tapi pasti. Contohnya ada salah satu kelas, contohnya di sini, kalau yang pernah saya jalani keyakinan kelas saya, rambutnya jangan berambut pagi untuk anak laki-laki, jangan berambut panjang. Kalau sudah melewati telinga, langsung kami kesepakati untuk langsung memotongnya. Jadi kalau lebih dari telinga, saya sebagai guru boleh langsung memotongnya. Itu kesepakatan kelas kami. Jadi tidak ada kalau saya namanya saya bukan tukang orang pangkas. Kalau seandainya bontak, jadi jangan disalahkan guru. Terus kalau bagi yang perempuan menggunakan ciput jilbab. Anak sekarang kita bapak-bapak ibu mungkin tahu kalau anak sekarang suka mengeluarkan rambutnya. Jadi kesepakatan kelas yang pernah saya lakukan yaitu bagi yang perempuan yaitu menggunakan ciput jilbab agar rambutnya tidak keluar. Terus keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di sekolah. Yang selanjutnya, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Agar kalau kita sama-sama tahu, anak kita itu sukanya diingatkan. Jadi kita harus mengulang, mengingatkan kembali. Soalnya kalau biasanya dia sudah patuh dengan peraturan. Kalau kita agak molor, dia akan lebih lupa dengan peraturan keyakinan kelas yang pernah disepakati. Selanjutnya itu prosedur pembentukan kelas. Mempersiapkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas dengan mengubah kalimat negatif menjadi positif. Contohnya di sini, jangan makan di kelas. Kalau dalam melakukan
keyakinan kelas itu, pembentukan keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Jadi kalau kata jangan itu konotasinya negatif. Jadi kita ubah menjadi makanlah di luar kelas atau di kantin. Selanjutnya tinjauan kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Terus tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dan menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas karena namanya keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama di kelas. Jadi kita yang bikin kesepakatan bersama ini dengan anak-anak. Dari hasil kesepakatan yang kita bikin, tapi jangan terlalu banyak poin-poinnya saja. Kita karena terlalu banyak keyakinan yang kita ciptakan, anak pun akan lupa. Jadi kita bikin keyakinan kelas kita. Setelah kita memiliki keyakinan kelas, kita minta anak-anak untuk menandatangani karena kesepakatan kita bersama. Dan hasil dari kesepakatan kita pajang lagi di dinding. Selanjutnya itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini cara kerja segitiga restitusi. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan. Yang kedua, mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Contohnya, kamu mau jadi orang seperti apa dan apa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Kesimpulan dari segitiga restitusi ini sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi, segitiga restitusi ini harus kerjasama, kita berkolaborasi semua pihak yang ada di sekolah. Tidak bisa hanya satu orang guru. Jadi, kita harus berkolaborasi semua pihak yang ada di sekolah, baik dengan kepala sekolah dan dengan orang tua. Di sini saya telah memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang saya dalami ini ada 2 kasus. Silakan Bapak Ibu perhatikan sebentar. Ini adalah video kasus yang pernah saya melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Termasuk ada aja ya. Ajeng tahu kenapa begini nak? Karena makan di kelas. Oke, berarti adik Ajeng tahu kenapa ibu begini. Menurut Ajeng makan di kelas itu boleh tidak? Tidak, berarti tidak boleh ya. Kita memang butuh makan karena makan itu kebutuhan kita sebagai makhluk hidup dan ibu bisa memahami hal itu. Tapi harus tahu kapan di mana kita makannya ya nak. Nah, memangnya Ajeng merasa pas makan kami. Iya. Kenapa Ajeng sering makan di kelas? Karena saya selalu terlambat datang ke sekolah dan saya tidak sempat untuk makan sehari dulu. Oh, Ajeng ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Ingat. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Ajeng melanggar nak?
sini bukan menghakimi Ajeng atau menghukum Ajeng atas kesalahan yang Ajeng lakukan. Ibu berharap Ajeng dan akan menjadi anak yang patuh dan taat kepada peraturan. Bagus. Jadi bagaimana cara Ajeng untuk memperbaiki kesalahan yang Ajeng lakukan? Saya tidak akan mengulangi kejadian tersebut. Ya. Kapan Ajeng akan memperbaiki kesalahan ini, Nak? Bisa, Bu. Oke, ya bagus. Ibu berharap setelah Ajeng memperbaiki kesalahan yang Ajeng lakukan, semoga Ajeng menjadi anak yang lebih baik lagi dan bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah Ajeng lakukan. Baik, Nak. Dan untuk kedepannya Ajeng biasakan untuk makan pagi terlebih dahulu dan usahakan bangun lebih dari awal ya, Nak. Oke. Sekarang Ajeng silakan masuk ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mutia, kelas 91 dari SMPN 9 Koto 11 Tarusan. Perasaan saya setelah berdiskusi bersama Ibu Ani, saya merasa senang dan saya akan berusaha akan lebih baik lagi. Ibu panggil ke sini karena Ibu sebagai wali kelas Saskia. Saskia tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan ini, Nak? Tahu, Bu. Tahu. Oke, bagus kalau Saskia sudah tahu. Ibu dengar-dengar, dapat informasi dari beberapa guru, katanya Saskia sering tidak bikin tugas. Apakah informasi yang Ibu dapatkan itu benar? Benar, Bu. Benar. Oh, kenapa Saskia sering tidak bikin tugas, Nak? Apakah karena Saskia malas atau tidak mempunyai bahan-bahan untuk belajar atau karena Saskia kurang paham? Kurang paham. Lalu kenapa tidak bertanya kalau seandainya Saskia kurang paham? Apakah Saskia takut pada guru tersebut, Nak? Tidak, Bu. Lalu kalau tidak takut, kenapa tidak mau bertanya? Malu. Malu. Kenapa malu? Kalau Saskia malu, kapan kita bisa pintarnya, Nak? Jadi kalau Saskia tidak bikin tugas, apakah itu tidak melanggar kesepakatan kelas yang pernah kita bikin? Iya, Bu. Iya. Kesepakatan kelas apa yang Saskia langgar? Tentang kedisiplinan, Bu. Iya, tentang kedisiplinan. Jadi Saskia harus mengumpulkan tugas untuk kedepannya tepat waktu ya, Nak. Jadi kalau Saskia kurang paham, Saskia bertanya kepada guru itu, ya. Jangan kalau kita tidak paham, kita duduk saja, diam saja, tidak bertanya kepada guru, kapan kita bisanya. Jadi seperti ini kan Saskia jadinya jadi malas belajar, malas sekolah. Jadi tugasnya selalu menumpuk karena Saskia tidak bikin tugas. Baiklah. Untuk berikutnya, Ibu mau Saskia harus mengumpulkan tugas pada tepat waktunya. Kalau kurang paham, silakan tanya kepada guru tersebut. Jangan lama lagi ya, Nak. Guru itu tidak akan marah kalau Saskia bertanya kalau Saskia tidak paham. Baiklah, Nak, sekarang kita sepakati ya kesepakatan kelas kita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dan sekarang Saskia boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia, kelas 92 dari SMP 9 Koto 11 Tarusan. Perasaan saya setelah berdiskusi dengan Ibu Ani, saya sangat merasa senang dibantu oleh Ibu Ani yang sekaligus menjadi wali kelas saya sendiri. Saya akan berjanji akan rajin belajar dan membuat tugas. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah salah satu cara saya memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini kita tidak langsung menghukum anak atau menjudge anak. Kita di sini sama-sama membenahi anak untuk menjadi lebih baik. Dari segitiga restitusi ini, anak pun tidak merasa langsung bersalah atau merasa bersalah. Kita di sini membimbing dia untuk menjadi lebih baik lagi.
Sepertinya Bapak Ibu udah mulai lelah kayaknya. Kayaknya butuh refresh sekali lagi. Karena sepertinya namanya saja sudah hampir 1 jam ya Bapak Ibu. Kalau bagaimana kita bergoyang lagi agar mencairkan suasana. Oke Bapak Ibu, semuanya tolong mohon kerjasamanya. Silakan kita semuanya berdiri. Ceng bringking. Bringking. Dibanggakan kita perjalanan, acung depan dilengkupkan, ayo tepuk tangan, tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dipegang keduanya, sekarang kita bungkukkan, rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. SMP 9 Jaya. Ayo kita semuanya. SMP 9 Jaya. Amin. Udah semangat lagi Bapak Ibu. Udah hilang ngantuknya ya. Dah. Hal lain yang penting dipelajari dari proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga bisa diterapkan di rumah maupun di lingkungan sekitar mereka, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang positif saat mereka berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun mereka nantinya. Jadi budaya positif ini kita harapkan kepada anak kita tanamkan kepada anak kita, tidak hanya di sekolah saja. Kalau kita tanamkan budaya positif pada anak kita di sekolah, kalau sudah tertanam betul di dalam dirinya, kemanapun dia berada, budaya positif itu akan selalu ia bawa. Dan demikianlah hasil presentasi diseminasi saya hari ini. Apakah ada Bapak Ibu tanggapan dari Bapak Ibu? Mau bertanya? Silakan Pak Alu. Terima kasih kepada Ibu Ani. Saya mau bertanya, apa harapan Ibu Ani setelah pelaksanaan budaya positif ini terlaksana? Baik. Terima kasih Bapak Danu. Harapan saya setelah saya menerapkan budaya positif ini, khususnya pada anak kita, saya berharap kalau sudah ditanamkan kepada diri anak kita budaya positif, dia sudah terbiasa, dia dimanapun dia berada, dia tidak canggung lagi. Dimanapun dia berada, dia sudah tertanam pada dirinya budaya positif tersebut. Tidak di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Selain itu, dengan adanya budaya positif ini, materi budaya positif ini ya, khususnya bagi saya menjadi penambah wawasan dan menjadi introspeksi diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena dengan adanya budaya positif ini banyak pelajaran yang saya dapatkan. Saya berharap dengan adanya budaya positif ini saya menjadi guru lebih baik lagi ke depannya agar bisa menciptakan anak dengan kualitas budaya positif juga. Terima kasih Bapak Danu.
Bagaimana Bapak Ibu, adakah tanggapannya atau tanggapannya dengan tampilan saya hari ini? Adakah masukan? Terima kasih kepada Bu Ani. Dari penjabaran yang Ibu Ani sampaikan, saya sangat berterima kasih karena selama ini penerapan segitiga restitusi itu belum terlaksana bagi saya. Dan selama ini saya hanya menghukum. Jadi setelah penjabaran yang disampaikan, ternyata saya punya dosa masa lalu gitu. Dan itu akan saya perbaiki ke depannya. Terima kasih Bu Ani, informasi dan penyebarannya sangat menginspirasi saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini tanggapannya. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah sedikit refleksi hari ini buat saya, biar saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih Bu Ani. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Ani. Saya sangat senang sekali tadi ya, Bu Ani menyampaikan materi dengan sangat lantang sekali. Ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ngantuk tadi, mungkin ada yang ngantuk lah. Dan dengan 2 kali ice breaking membuat kawan-kawan yang Bapak Ibu ngantuk jadi tidak lebih semangat lagi. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Andi tanya apa keinginan Bapak Ibu. Setelah menyampaikan ini, saya juga punya keinginan ya, apa yang telah disampaikan oleh Bu Ani, kita lagi yang menerapkannya di kelas kita masing-masing. Ya, begitu saja Bu Ani, terima kasih atas ilmunya. Saya tutup dengan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak, tanggapan Bapak Kepala Sekolah. Dan alhamdulillah acara diseminasi budaya positif saya telah selesai. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak-bapak Ibu-ibu yang telah hadir hari ini atas partisipasinya dan dukungannya terhadap saya agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan semoga pembelajaran saya selama CGP saya akan menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah semoga saya bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Mungkin kesalahan datang dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, baik itu sengaja walaupun tidak sengaja, saya mengucapkan ribuan maaf. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.